Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujadil a'wamil amin ba'da amin alladhi ibtadaha bi afdali ashhuri shahril muharram hadal 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul quddus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'imain mutalazimin imamar bilal wa ra'ayna. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah musalla al-islah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah ya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah, dapat melaksanakan berjamaah salat maghrib, dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sering salam semoga tercurah limpahkan ke Nabi yang mulia Rasul Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hadir di dalamnya. Semoga kita selalu istiqamah mengikuti ajaran dan sunnahnya dan berharap kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam hari ini, tepatnya malam Ahad atau malam Minggu, kita telah memasuki hari ketiga di bulan Muharram, di mana Muharram ini adalah tahun barunya umat Islam. Alhamdulillah tahun sekarang meriah, pawai obor di mana-mana dan setiap masjid dan mushola berzikir bersama. Itulah karena ada komando seorang pemimpin yang menginstruksikan seluruh aparatnya untuk mengadakan acara istighosah di masjid masing-masing, terutama masjid-masjid yang besar. Masjid kecamatan itu disebut Masjid Agung. Di daerah kita itu adanya di Cilengsi, di Masjid Al-Muqarrabah. Di situ zikir bersama, istighosah bersama. Di tahun baru ini kita berharap pada Allah mudah-mudahan doa kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mudah-mudahan di tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di bulan Muharram ini adalah bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan menurut ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum,
dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, kalau bahasa kita bulan Apit, bulan Zulhijjah atau bulan Haji, dan bulan Muharram. Dan selanjutnya adalah bulan Rajab, jauh terpisahnya. Salah satu bulan yang dimulakan oleh Allah adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini banyak keistimewaan dan kejadian dan anugerah yang didapat oleh para nabi dan rasul. Contoh yang pertama, Nabi Adam diterima taubat. Nabi Adam ini diturunkan ke alam dunia, ya, disimpan di dalam surga, diterima taubat pas tanggal 10 Muharram jadiannya. Terus Nabi Ibrahim terbebas dari dibakar api tanggal 10 Muharram. Terus Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang, banjir dahsyat. Seorang nabi, keluarganya yang tidak mengikuti menyembah Allah, Nabi Nuh. Anak istrinya nggak menyembah Allah, durhaka sama Allah. Itu 10 Muharram. Nabi Musa begitu juga, diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun dan kepala tentaranya 10 Muharram. Nabi Isa dan berikut Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 10 Muharram. Terus bagaimana yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Bulan Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasanya itu jangan tanggal 10-nya, tanggal 9. Tanggal 9 itu hari Tasyu'a. Tasyu'a itu 9, Asyura 10. Tanggal 9 sunahnya 9, 10. Kalau 10 boleh 10. Dan tasyabuh, menyerupai orang-orang Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa zaman dulu, orang Bani Israel itu mereka berpuasa pada tanggal 10. Semua. Kalau ditanya kenapa berpuasa tanggal 10, mengagungkan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Terus ada yang berpuasa tanggal 10, yaitu berpuasanya diselamatkan Nabi Isa. Nah, yang lebih berhak adalah kita umat Islam. Tapi umat Islam tidak ada yang tahu. Bahkan kata Rasul, puasa sunnah nih yang paling afdal setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram. Di bulan Muharram nih, bulan Muharram itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau mampu enggak ya nanti tanggal 9, 10. Sunnahnya ngapain tuh nanti kan? Satu, kita bersyukur kepada Allah dipanjang umur kita. Kedua, menyantuni anak yatim. Tanggal 10. Itu tanggal 10 itu adalah lebaran anak yatim. Hari lebaran anak yatim. Tanggal 10 Muharram. Kalau kita punya rezeki, santuni mereka. Santuni orang, kita usap tuh kepalanya, usap dengan lembut. Jadi jangan usap doang, Pak. Jangan usap doang nggak ngasih. Kumpul sendiri, tidak usap semua, jangan. Ngusap sambil dikasih. Ya. Kadang-kadang kita terbalik. Ya. Ini kita santunin, ini ibunya masih muda atau tua? Yang tua jangan, yang muda santunin, jangan dikasih. Gitu. Jadi bersyukur kepada Allah, kita dikasih umur panjang sama Allah, dipertemukan kembali dengan bulan Muharram. Kemarin berturut-turut nih, ya, Ramadan, Idul Fitri, terus Idul Adha, ya, Muharram. Jadi umat Islam pahalanya banyak. Umurnya pendek, pahalanya banyak. Banyak. Kemarin kita lebaran haji nih, lebaran haji. Kita puasa tuh, di puasa di bulan haji, puasa hari tanggal 9. Tanggal 9 barang siapa yang berpuasa di bulan haji pada tanggal 9 Zulhijjah, itu diampuni dosanya setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun diampuni. Jangan bikin prinsip begini, saya udah puasa kemarin barang haji tanggal 9. Jadi mau berbuat dosa juga nggak apa-apa, udah diampuni. Dosa setahun udah diampuni dulu. Berbuat dosa bebas, nggak bisa begitu. Berharap bertumbuh dulu. Karena kenapa? Kita mengejar orang-orang buruk. Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun.
1000 tahun loh Pak. Nabi Adam sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya, doa yang dipanjatkan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 70 tahun Pak. Sujudnya Nabi Adam 70 tahun. Tuh, setelah 70 tahun bangkit, belum diterima taubat. Selama 70 tahun kita coba 70 tahun sujud Nabi Adam, pas bangun dari sujud bermunajat kepada Allah, belum diterima. Ketika melihat ke langit ada bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes, ya Allah, itu asma siapa? Nama siapa yang bersanding dengan asma-Mu ya Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Muhammad siapa? Coba, Nabi Muhammad belum dilahirkan, namanya sudah ada, dilihat ada. Begitu mudah nama Muhammad. Kan Muhammad Rasulullah, Muhammad putusan Allah. Siapa itu ya Allah? Itu adalah nanti anak keturunan Nabi akhir zaman. Kau berwasilah dengan nama tersebut. Barulah dengan berwasilah kepada baginda Nabi, akhirnya diterima taubatnya Nabi Adam. Doa ini Rabbana zalamna anfusana sampai 70 tahun. Ketika ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru diterima taubat Nabi Adam. Nah kalau kita, bedanya kita dengan Nabi Adam, beda kita nih ya. Nabi Adam berbuat dosa sekali di dalam surga, dikeluarin dalam surga. Nah kita dosanya banyak, pengen masuk dalam surga. Coba, ya Allah. Jadi kalau kita ngandelin ibadah Pak, ngandelin ibadah kita nih jauh ibadah kita, jauh dari khusyuk, semuanya jauh lah. Untuk kekhusyukan dah, menurut khusyuk dah, belum bacaan, ya Allah, belum tumaninah. Salat apa ya? Tumaninahnya dari salat kita. Jadi kita kalau ibadah jangan merasa oh saya udah hebat, udah bagus, merasa kurang dan kurang. Terus kejar itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak bakal bergeser kedua tumit seorang hamba, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba'in, sehingga akan ditanya tentang 4 hal. Ini nanti nih. Jadi hidup kita dalam dunia ini untuk mengumpulkan bekal menuju alam akhirat yang kekal dan abadi. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang baik maupun yang buruk, amal soleh dan amal salah, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti ketika hari kiamat kita akan ditanya nih sama Allah tentang 4 hal. Yang pertama kata Rasul, an umrihi fima, tentang umur kita. Jadi dari tahun berganti tahun umur kita bertambah, namun di sisi Allah usia kita semakin berkurang. Ya. Jadi tadinya kita nanti nih akhir kita nggak bawa apa-apa, kembali kepada Allah pun nggak bawa apa-apa. Gambaran orang mati itu seperti orang yang sedang menunaikan jamaah, yang sedang haji. Jadi gambaran orang meninggal itu seperti perjalanan orang haji. Coba kita lihat, orang yang berangkat haji dikumpulin saudara-saudaranya, teman-temannya, halal bihalal, minta maaf, ya kan? Terus dia mau berangkat, diajani, dikhomati, mau berangkat, ajan, kayak orang baru lahir kan, bayi baru lahir. Setelah itu diantar. Kalau zaman dulu kan diantar sampai ke bandara, sekarang nggak boleh. Cuma sampai kabupaten, udah, sampai situ doang, nggak boleh nih, kecuali keluarganya ikut ke sana, Islamic Center. Yang ngiri nggak usah. Kalau dulu mah sampai ke bandara, telah sampai bandara dia masuk ke pesawat. Pesawat itu anggaplah kuburan. Ini gambaran coba. Anggaplah seperti kuburan. Jadi dia masuk, keluarganya yang nganter, ya kan? Harta bendanya yang nganter tuh, dia punya mobil yang nganter tuh, mobilnya
anak semuanya, anak cucunya misal, saudara-saudara teman-teman pada ngantar semua masuk dia bandara, masuk ke pesawat, tidak ada satupun yang ikut, dia doang sendiri. Ya, gambaran. Terus ke sana perjalanan, kan nggak langsung mendapat kehajian, mutar dulu segala macam, ya kan? Gitu lah, gambaran. Jadi ya, alam kubur sama itu. Kita di dalam rahim, lahir ke alam dunia, masuk ke alam kubur, bukan sampai di situ, bukan, dibangkitkan lagi nanti. Oh, setelah dibangkitkan ada yaumul hisab, dihisab, ditimbang amal semua itu. Nah nanti nih gambaran orang di alam dunia itu, gambar-gambaran nanti di akhirat orang yang berangkat haji ketika dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah nih, itu harta bendanya nggak ada yang dipakai. Dia punya cincin bagus nggak dipakai, jam yang bagus nggak dipakai, baju yang bagus nggak dipakai, perhiasan apapun tidak boleh dipakai. Kalau dipakai nggak sah. Ya, Pak. Pakai apa dia? Cuman kain ihram. Kain ihram dua helai kalau dipakai. Atas sama bawah satu enggak. Ada yang dipakai. Nggak ada yang dibawa, duit yang banyak nggak dibawa. Ya Allah, 4 jam doang Pak nunggu aja. 4 jam. Coba. Masya Allah. Itu gambaran dunia nanti akhirat kayak gitu. Awalnya kita tidak bawa apa-apa lain ke alam dunia, kembali ke akhirat pun tidak bawa. Ya kan, cuman kain kapan doang 8 meter. 8 meter yang kita bawa. Ali kita nih nanti titip sama keluarga, nanti itu ada simpanan bapak, emas atau apa, nanti tolong dibawa. Dimasukin dalam rumah. Kalau orang Cina iya, orang non-Muslim. Jadi itu tentang umur. Umur ini penting. Umur itu anugerah Allah yang sangat berharga bagi makhluk Allah yang bernyawa, terutama kita manusia. Jangan kita sia-siakan umur kita. Kita nggak tahu kapan kehidupan kita di alam dunia berakhir. Entah besok, entah kapan, nggak tahu. Jadi kita hidup dalam dunia cuma nungguin. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, siapapun dia, apapun pangkat jabatan dia, yang tua maupun yang muda, yang sehat maupun yang sakit, yang kaya maupun yang miskin, rakyat maupun pejabat, semuanya akan mati. Enggak pada dulu. Apa siang atau malam kita nggak tahu. Guru saya mengatakan gini, kalau kita ingin mati dalam keadaan ibadah, kita harus benar-benar senang ibadah itu. Ibadah yang kita lakukan itu. Kita, ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan sedang bersujud. Terus, sujud ketika sujud pun hayati. Ketika sedang tahajud. Coba, saya punya guru, beliau bangun mau sholat tahajud. Mau sholat tahajud. Setelah itu, sampailah sholat subuh. Setelah sholat subuh, biasanya kan orang wiridan tanya, kok biasanya jam 6 belum selesai? Belum selesai. Ketahuan pas setengah 7 Pak. Hitung setengah 7. Setengah 7 Abi udah siap. Dipegang ini pasti pegang langsung berobok. Habis sholat tahajud, ya. Habis sholat subuh, habis baca Quran, habis berzikir, ya Allah, kayaknya nggak ada yang tahu, muridnya juga nggak tahu, istrinya juga nggak tahu, anaknya nggak tahu, nggak ada pesan, nggak ada sama-sama. Enak Pak, indah ya. Hendaknya kalau gambaran kematian itu digambarkan sama Rasulullah ketika mau dicabut nyawanya, malaikat Israel datang dulu silaturahmi. Kalau bahasa kita gini, anakku Fatimah itu ada tabuk kayaknya di luar. Mana? Itu di luar, di balik pohon. Tuh, dekat pohon kurma. Siapa dia? Pas dilihat sama anak enggak ada, hilang. Si ada lagi, nongol lagi, coba samperin. Ada apa dia? Masuk mana?
Coba kalau kita datangin malaikat Israel ya. Datang nih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Udah kenal. Nabi udah kenal siapa yang datang. Mohon izin, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu, bukan mencabut, menjemputmu. Itu bahasanya, bahasa yang sangat halus. Maka Israel pun sungkan untuk mencabut baginda. Izin dulu. Nah, kalau model kita nggak izin lagi. Datang langsung, waduh gergetan bener. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW ini bermunajat, ya Allah, bagaimana rasanya ketika dicabut nyawa? Rasul, sakitnya dicabut nyawa seperti apa? Digambarkan oleh Rasul, apabila roh dicabut dari jasad kita, itu seperti 70 tebasan pedang, ya, disiram pakai air cuka, pakai air garam, atau dikelat kulit kita nih, disiram pakai air cuka sama air garam. 70 kali lipat perihnya, pedihnya dari itu. Ya Allah. Dan orang kalau tanya, nggak ada yang berani mati. Pasti takut mati. Jangan itu. Enak ibadah, belum ini katanya masih banyak dosa. Yang berangkat haji, dosa itu masih banyak, belum siap. Ya Allah. Jadi jangan begitu, jawab insya Allah. Terus nih, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, mereka tidak dapat menunda barang sesaat pun, atau bisa memajukan dalam setahun. Ada orang yang berharap, ya Allah, siapa yang mati, ya Allah, udah sakit bertahun-tahun kayaknya nggak sanggup. Memang belum waktu mati, nggak mati. Walaupun dia sakit bertahun-tahun nih, udah pasrah sama Allah, pingin nih sama Allah. Belum waktunya mati, nggak bisa. Ada orang yang mendadak langsung meninggal dunia, dipinta enggak langsung meninggal. Adanya begitu. Kita tinggal pilih mau yang lambat, apa mau yang cepat, gitu. Jadi harapan kita nih, ibadah yang kita lakukan ini harus benar sungguh-sungguh. Jadi kalau ibadah itu kita kan nggak bisa melihat Allah, Allah pasti ngeliat kita. Yang benar ya, benar ibadah kita sama Allah. Terus nih, kematian itu kata Allah dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walakum fi burusin musyayyan. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bersembunyi nih, sekalipun kita bersembunyi nih di dalam peti nih, peti besi, dikunci rapat, atau di balik tembok yang kokoh sangat tinggi, yang bentengnya sangat tinggi, yang sangat kokoh, tetap kematian akan datang kepada kita. Kapan waktunya kita datang? Sebab selalu kita berdoa sama Allah, habis salat nih doanya kita panjatkan sama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu doanya, baca. Jadi lama kita misalnya doa ini bareng-bareng Pak. Imam baca doa, nanti salat sunnah, habis salat sunnah kita doa sendiri. Munajat sendiri sama Allah, doanya kita baca. Kalau doa, adab doa itu pertama alhamdulillah salawat. Doa itu tengahnya ditutup dengan salat alhamdulillah dibalik. Jadi kita berdoa nih alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Doa tuh, doa yang lainnya. Ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Di awal bismillah alhamdulillah salawat, ditutup dengan salawat dan alhamdulillah. Itu Pak. Lalu yang kedua kata Rasul, wa an ilmi madza amil, tentang ilmunya ini nanti ditanya di akhirat itu tentang ilmu yang kita miliki, diamalkan atau tidak ilmu yang kita miliki. Karena kebahagiaan orang yang benar-benar berharap nanti hidupnya ingin bahagia dunia dan akhirat, kata Rasul, diamalkan dalam sebuah hadis,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, harusnya dengan ilmu. Coba kita lihat. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu jauh berbeda. Berbeda, kehidupannya pun berbeda, cara kerjanya pun berbeda. Ya. Kalau orang punya ilmu nih, punya jabatan, punya titel, dia berangkat ke kantor, satu pakai mobil, dia kan pakai sepatu, pakai baju rapi, pakai jas, pakai dasi, ya kan? Itu dia berangkat ke kantor. Di dalam ke kantor, di ruangan AC, ya kan? Ruangan AC, oh serba bersih. Orang yang berilmu, itu ilmu dulu. Kalau orang yang punya ilmu, pagi-pagi ngapain? Oh karo, ya, bocong kelas. Jadi orang yang punya ilmu, kepanasan, kehujanan. Orang yang punya ilmu, tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak berkeringat. Itu ilmu dulu. Ilmu akhirat pun sama. Orang yang punya ilmu agama, hidupnya berbeda dengan yang lain. Benar kata Allah dalam Al-Quran, ya fa innahun ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dibedakan. Orang punya ilmu agama dengan orang yang tidak punya ilmu agama berbeda. Orang yang punya ilmu agama, dia pintar di bidang agama, ngekafe di rumah aja, ya, lagi tasbih. Zaman dulu dihina Pak jadi santri. Jadi santri itu dihina zaman dulu. Saya itu termasuk kategori orang yang begitu, ya, dihina benar. Kalau bahasa orang dulu begini, orang tua, jangan kawin sama dia. Dia mah santri. Tapi kasih makan apa? Kasih makan tasbih. Nggak bisa usaha apa dia? Sampai segitu. Tapi Allah kan janji Allah pasti jelas. Ya rafa'ilnahu lagi itu janji Allah. Saya punya keyakinan intan surah yang sudah kuasa. Kalau kita bela agama Allah, Allah akan bela kita. Akan begitu. Itu saya alami sendiri. Karena bertahun-tahun pesantren, santren itu orang tua cuma membiayai setahun itu udah dilepas kayak ini dilepas aja dah. Di mana pesantren saya, guru saya siapa, nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Niat saya apa? Ingin punya ilmu. Kalau punya ilmu, kita nih dunia akan ikut. Kalau kita ngejar dunia, ilmu nggak bakal ikut. Gitu. Kita ngejar ilmu nih, dunia akan ikut. Hidupnya akan bahagia, dibahagia di dunia, bahagia di akhirat. Gitu. Kalau sekarang beda, zaman dulu pesantren tidak pakai biaya, zaman dulu nggak ada yang bayar masuk pesantren, tidak ada daftaran yang penting mau pesantren, tinggal di pesantren, bawa bekal sendiri. Zaman dulu, zaman sekarang, mohon maaf. Di kita ini di Gunung Putri, ya, pesantren ada di Sanding, dia pindah. Bapak tahu kan nggak pindah? Ya pindah. Terus nanti di sana Al-Kaukab, dia di sana Al-Kaukab. Itu ke rumah saya. Al-Kaukab sekarang masuknya lumayan kan masuk. Kata menurut informasi 17 juta. Dia pindah. Tadinya itu kan 11 juta. Saya bilang, tadi semua udah fasilitas sudah cukup. Biaya masuk jadi mahal supaya orang bisa pesantren kita. Dikurangi coba dekat. Sekarang dikurangi daftarnya dulu 11 juta. Coba. Per bulannya berapa? Per bulannya kalau pesantren elit bahasanya boarding school, apa pesantren tahfidzul Quran. Ya. Karena ruangan itu 6x6, dia tidak leseng. Kalau pesantren yang leseng itu model zaman dulu. Satu ruangan begini isinya 40. Berapa? 40 kompon lemari segala macam. 40 orang.
Zaman dulu nggak ada bahasa-bahasa gitu, ada bahasa-bahasa. Sekarang daftarnya mahal, per bulannya pun mahal. Ya. Sekarang pesantren sudah mahal. Mendaknya bersyukur anak kita mau pesantren, jangan lihat mahalnya itu pesantren, yang penting betah. Sudah kuncinya. Sekarang pesantren mau segala macam, anaknya betah. Ini gitu, biar berapa dan kita apa, yang penting dia betah. Pesantren kunci itu. Kalau dia betah, udah aman gitu. Ujiannya berapa? 3 bulan. 3 bulan. Ujiannya. Satu, selama 3 bulan ini kalau ibunya, mamanya enggak nangis, anak aman. Kalau mamanya terus ingat-ingat terus, udah kontak mati. Apa itu? Kebetulan saya juga di pesantren di Cibinong. Pesantren khusus Quran. Sebenarnya. Jadi memang tilawah khusus. Dan kemarin ngirimin 13 peserta di Bandung, perwakilan dari pondok pesantren, mewakili pondok pesantren perlombaan di Bandung tingkat kabupaten. Itu. Jadi dengan ilmu ini, dengan ilmu kita terasa mudah segala indah. Orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu beda. Bandingan ibadahnya orang dengan punya ilmu dengan tidak punya ilmu jauh. Orang punya ilmu 2 rakaat, orang yang berilmu 70 rakaat orang yang tidak punya ilmu. Yang punya ilmu cukup 2 rakaat. Yang tidak punya ilmu 70 rakaat. 70 rakaat belum tentu bisa mandingin yang 2 rakaat. Tuh, tandanya. Dan sering saya ajarkan, kalau kita sholat pagi, nih, kalau sudah hafal, tolong dibaca. Setelah kita baca tasyahud akhir, fil anbina innaka hamidum majid, itu ada doanya. Jangan langsung assalamualaikum. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid. Coba baca. Setelah itu baru kita assalamualaikum. Itu doa perlindungan dari 5. 1, siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Mohon perlindungan dari Allah. Bacanya di mana? Tadi bil alamina innaka hamidum majid. Kita jangan assalamualaikum, baca doa dulu tadi. Masih dajjal baru kita assalamualaikum. Bacanya kapan? Bacanya ketika kita sholat pagi. Kita makan beda? Ya. Sholat sunnah disingkat-singkat. Rukuk sekali, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Sujud subhanarabbiyal a'la. Kalau bisa sempurna 3-3. Ya, biasa. Qobliyah terutama. Qobliyah ba'diyah. Soal qobliyah ba'diyah nih, Fatihah aja dah. Walaupun boleh. Biasakan bacaan suratnya. Kenapa? Supaya banyakin pahala. Baca surat habis Fatihah, rakaat pertama surat. Rakaat keduanya habis Fatihah surat. Baca surat yang sama. Terus nih kadang-kadang kita surat wajib nih kalau sendiri nih, itu biasa suratnya langganan. Ya. Kalau lain apa kalau nggak buku wal asri, yang pada masih ingat-ingat aja. Emang dasar kita orang yang pelupa. Ketika mau sholat, entah saya mau baca surat ini, Allahu Akbar, udah Allah Akbar, jangan Fatihah. Emang lupa. Udah dunia dan tidak baca surat yang lain. Inna lagi muncul. Inna ganti surat. Setiap waktu ganti. Biar kita tambah paham. Terus yang ketiga kata Rasul, wa anjisni bima'amlah. Tubuh kita nih digunakan untuk apa? Beribadah atau bermaksiat, berbuat taat atau berbuat saleh atau berbuat salah. Ini tubuh kita ini harusnya diwarnai dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Soalnya kenapa? Nanti di akhirat akan dihisab seluruh anggota tubuh kita. Kita baca nih di surat Yasin.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana akan dikunci mulut-mulut mereka. Mulut kita dikunci nih nanti di akhirat. Dikunci, nggak bisa berbicara. Yang berbicara yang mana? Yang berbicara tangan. Tangan yang ngomong nanti. Ngomong. Yang nyaksiin siapa? Kaki. Kaki. Nah kan anggota tubuh itu kan anggota ketika kita berwudu yang wajib dibasuh satu muka, tangan, sebagian kepala, kaki. 4 anggota. Harus perlu dijaga. Tangan nanti berbicara dan jadi saksi ini adalah kaki kita. Kemana digunakan untuk apa? Ditanya semua di akhirat nanti. Dan yang terakhir kata Rasul, wa an malihi min aina iktasaba bima anfaqa. Yang 3 tadi tanyanya 1, yang ini harta benda itu tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia gunakan. 2. Jadi pertanyaannya 2, harta mana? Karena orang kaya masuk nanti belakangan. Orang kaya masuk belakangan di barisan Nabi Sulaiman. Di bawah komando Nabi Sulaiman. Wah, orang kaya semua di belakang. Ada orang kaya masuk surganya duluan. Ada. Tanpa dihisab, tanpa ditanya lagi. Orang kaya yang masuk duluan. Itu dikisahkan dalam sebuah kitab. Nanti ada 4 golongan berebut ingin masuk surga duluan. Pertama orang mati syahid, kedua orang kaya yang dermawan. Yang ketiga orang yang orang yang punya ilmu. Kita nanti nih berdua dulu nih, orang kaya yang masuk duluan, orang yang mati syahid yang masuk duluan, semua berebut. Ditanya malaikat, kenapa kamu ingin masuk surga duluan? Karena amalku begini, aku di dunia mati syahid, udah jelas orang mati syahid tambah dihisab, tambah ditanya, langsung masuk surga. Orang kaya misalnya. Ketika ulama suruh mas duluan, bahasa santunnya orang yang berilmu, ya Allah ya Rabb, aku bisa pintar seperti ini karena dibiayain oleh orang yang dermawan. Yang punya harta dia dibiayain aku menjadi orang yang pintar karena dibiayain oleh dia. Tuh, itulah nanti dia akan masuk surga. Jadi harta itu nanti akan dipintai pertanggungjawaban harta yang kita miliki nih. Nih kita gunakan sekarang nih, kesempatan bulan Muharram, kita punya rezeki kita berbagi kepada anak kita ini. Kalau kita nggak sanggup ngumpulin rumah, ya kita barang biasakan di masjid ada santunan, kita ngikut disiplin di dalamnya, kita santuni mereka. Gitu. Jadi harta itu bisa menyelamatkan kita di akhirat, bisa mencelakakan kita di akhirat. Bagaimana kita menggunakan harta yang kita miliki. Sebab kata Allah nih dalam Al-Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana akan dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam. Emas dan perak nanti dipanaskan, digodok dulu di neraka jahanam. Patuk wa bihajibahum, maka kemudian digosokkan, disiramkan ke muka orang-orang tersebut yang punya harta tidak digunakan di jalan Allah, terus di punggung mereka, di lambung mereka, semua disimak. Hadza ma kanaztum anfusikum, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu kumpulkan waktu di alam dunia, kau tidak peduli dengan orang. Ada makanan sudah aku simpan, makum tuntas nizul. Inilah harta bendamu yang kamu simpan waktu di alam dunia untuk dirimu sendiri. Maka rasakan akibat perbuatanmu waktu di alam dunia. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bergantinya tahun, umur kita bertambah, hitungan kita, namun usia kita semakin berkurang.
Artinya kita perbaiki, kita hijrah. Yang tadinya dimalas menjadi rajin, yang tadinya kita ibadah agak kendor kita tingkatin, ya. Tadinya kita banyak salah, kita isi kesalahan kekurangan dengan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan dengan kita berbuat demikian, hidup kita penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabb. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Saya cuma ngebadalin guru kita Ustaz Anwar Karim tadi pagi ngomong saya bisa nggak ngisi di mana di sana tuh musola yang benar-benar waktu itu itu insya Allah saya ya. Mudah-mudahan nama saya Muhammad Ihsanuddin. Tugas saya di Cibubur Country ngejagain masjid, Pak. Di Cibubur Country. Rumah saya di sini. Rumah saya di dekat desa Bojongnaga, persis di belakang Indomaret. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi dan kepada masyarakat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.